Oke, selamat datang. Kali ini kita akan coba bikin absen menggunakan Google Form yang biasanya dipakai di sekolah. Sekarang juga masih dipakai untuk SD sampai kuliah, bahkan pakai Google Form. Ini gratis ya, nggak pakai bayar gitu ya. Kalian tinggal bikin dulu Google Form di Chrome maupun di Mozilla. Formatnya seperti ini, terserah kalian. Kalau saya pakai nama, saya itu nomor absen sama pertemuan ya. Setelah itu untuk settingannya, saya tidak pakai kumpulkan alamat email ya, saya nggak pakai ini, jadi bisa dibuka tanpa harus login ke akun Google. Setelah itu di sini ada validasi nomor absen. Ini implementasinya bisa dipakai semisal kita nggak ingin nomor absennya di diduplikat, tapi ini masih bisa diduplikat ya, bisa dicurangi, bisa, tapi nanti akan kedeteksi. Oke, kita membatasi absen sampai 33 ya, 33 siswa. Jadi yang inputnya ngasal 34, 35 dan sebagainya, dia akan ada peringatan absen tidak ada. Jadi nggak bisa diinput, harus benerin dulu. Pertemuan saya bikin seperti ini, pakai pilihan ganda P1, pertemuan 1, P2, P3. Setelah itu kalian pilih respons, klik yang ini spreadsheet. Nah, ini absensi respons, bisa buat baru atau yang spreadsheet yang udah ada. Saya bikin baru, kita tinggal klik buat. Oke, ini bakal otomatis. Nah, di sini ada timestamp, nama, nomor absen, pertemuan. Oke. Ini kita perhatiin jauh dulu. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Nah, kebanyakan sebentar. Ini formatnya jangan ini, nanti kepanjangan. Kita ganti menggunakan drop down. Nah, kita coba refresh. Oke, udah bener. Jadi ini terjadi di saya maupun teman-teman. Waktu absen ada yang bikin seperti ini, kita lupa sekarang pertemuan keberapa gitu ya. Ini paling enggak cara ini untuk ibu bapak guru gitu ya, biar murid-muridnya nggak bingung ya. Tolong dibantu dikit lah dengan cara ini. Caranya begini, implementasinya seperti ini. Kita ngisi untuk minggu ini, katakanlah ya, namanya kita tulis nama, nomor absen 1, kita pilih P1, kita kirim. Oke, udah masuk ya, ini P1. Nah, kita isi beberapa absen. 2 pertemuan P1 ya, seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Tanggalnya kita nggak bisa dirubah di absensi sini karena nggak ada input untuk tanggal. Nah, kalau udah seperti itu, otomatis tanggalnya kan ngikut, jadi nggak bisa ngakali. Semisal tanggal 9 kemarin gue belum absen gitu ya, kita nggak bisa absen ya. Saya tuh semisal gini, kita bikin tanggalnya, bentar, kita bikin tanggal yang
kita input secara manual. Kita coba bikin di sini tanggal gini ya. Oke. Kita coba refresh. Nah, tanggal nama, bentar kita refresh dulu. Oke, ini kita pindah ke sini. Bentar, udah seperti ini. Tanggal respons. Oke. Nah, kita balikin ke awal aja ya, karena servernya yang di spreadsheet udah terlanjur seperti ini. Kita kasih bentar. Kita pilih di center. Oke, udah seperti ini. Nah, katakanlah dia udah absen gitu ya. Di sini udah absen nih, pertemuan 1, pertemuan 2 ya. Absen 1 sama 2, pertemuan 1 gini ya. Nah, katakanlah hari ini udah selesai nih, jadi sekarang tanggal 11 katakanlah, jadi udah keesokan harinya, pertemuan kedua ya. Paling nggak gini, Bapak Ibu guru, kalau pertemuan 1 udah selesai, ini dihapus aja. Jadi tinggal di sini ada hapus, tinggal diklik, udah kelar ya. Kita refresh. Nah, udah nggak ada P1. Jadi itu ya paling nggak bantu sedikit seperti itu, biar mahasiswa atau murid-murid tahu lah sekarang pertemuan keberapa, dan absennya nggak bingung lagi gitu loh, nggak perlu untuk kontak Bapak Ibu guru. Jadi langkahnya seperti itu. Sekarang kita coba untuk absen untuk pertemuan kedua ya, tapi tanggalnya, timestampnya tetap sama, cuma pertemuannya doang, karena ini ilustrasinya adalah hari ini, itu kita anggap sebagai keesokan harinya atau pertemuan kedua. P2 kirim. Oke. Ini nggak menyusahkan Bapak Ibu guru ya. Ini memudahkan, jadi sama-sama mudah. Oke, di sini ada yang masih problem responsnya. Bentar, kita bikin respons. Kita kita bikin spreadsheet yang baru, responsnya kita push. Absensi respons. Oke, ini udah benar seperti ini. Kita bakal ngisi ulang. Siswa 1 gini ya, nomor absen 1. Pertemuan kita balikin dulu, P3, ini P2 1.
P2 P3. Kita refresh. Oke, udah bener. Kita tulis siswa 1, nomor absen 1, pilih pertemuan 1. Kita bikin setiap pertemuan 2 siswa gitu aja ya. Siswa 2, absen 2, pilih pertemuan 1. Siswa 3 gini ya. Oke, sebentar. Katakanlah hari ini pertemuan 1 udah selesai gitu ya. Nah, tugas Bapak Ibu guru tinggal cuma ini doang, menghilangkan yang P1 ya, checklist. Jadi kita anggap P1 pertemuan 1 udah selesai, lanjut ke pertemuan kedua. Nah, murid atau mahasiswa mungkin lupa sekarang pertemuan keberapa, jadi lebih memudahkan lah absennya. Di sini hanya P2 P3 gitu ya. Jadi sekarang P2. Siswa 3, nomor absen 3, pertemuan kedua. Kita isi lagi. Siswa 4, nomor absen 4, pilih pertemuan 2, kirim. Oke, datanya seperti ini ya, datanya. Tapi ini nanti kita nggak bikin apa namanya pada hari itu. Sebenarnya kita bisa bikin untuk memudahkan murid-murid biar kalau semisal kemarin lupa absen, bisa dikasih input untuk tanggal custom, itu bisa. Tapi kebanyakan pengajar itu nggak memberi toleransi ketika lupa absen dan sebagainya, jadi dia pakai timestamp yang otomatis. Oke, selanjutnya gini, kalau seperti ini itu kan memang awamnya, pikiran awam ribet ya, karena satu link, satu form itu digunakan untuk banyak pertemuan gitu ya absennya. Faktanya di lapangan adalah menggunakan link yang berbeda-beda biasanya, jadi agak bingung juga. Sebenarnya itu memudahkan ya, jadi kita nggak perlu untuk mikir pertemuan keberapa, tapi ya biar nggak ribet gitu loh untuk dosennya atau gurunya, lebih mudah aja bikin satu link udah jadi untuk banyak pertemuan. Mungkin permasalahannya yang agak-agak ribet yang ngelihat datanya seperti ini, karena campur kan, pertemuan 1, pertemuan 2 campur. Sebenarnya cara ini biasanya digunakan di rapor lah ya, rapor SMA. Itu kan pasti ya guru-gurunya kan juga pasti udah di training untuk belajar Excel dan sebagainya. Nah, untuk membedakan pertemuan 1, pertemuan 2, kita tinggal cukup pilih cell timestamp sampai ini pertemuan. Saya tuh pilih yang data ini, saya tuh buat filter. Nah, ini udah kelar. Ini udah kelar nih. Kalau pengen lebih ini lagi, kita bisa gini, seperti data, matikan filter, buat filter. Nah, kita bikin seperti itu, jadi tinggal diklik aja kolom A sama D, ini bakal sampai ke bawah banget ya. Untuk membedakannya, jadi tinggal gini aja, klik ini. Jadi ini kolom, istilahnya primary key-nya ada di sini, pertemuan. Nah, saya pengen menampilkan untuk pertemuan 1 siapa saja yang absen. Tinggal kita hilangkan yang P2 karena kita pengen ambil yang P1 aja. Nah, yang ternyata yang absen ada siswa 1 sama siswa 2 ya. Satu yang pertemuan kedua, siapa aja yang udah absen? Siswa 3 sama siswa 4.
Jadi sebenarnya simpel seperti itu. Jadi nggak perlu ribet kalau katakanlah datanya seperti ini. Nah, campur seperti ini ya gampang, tinggal kita filter, kita tinggal pilih aja mana yang pengen ditampilkan. Udah seperti itu doang, gampang. Nah, mungkin cukup sekian ngulik hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Oke, see you.